Niat jahat orang ketiga ke kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, sahabatku dan temanku semuanya. Ketemu lagi di channel Zodiak Harian, satu-satunya di Indonesia, channel yang paling aktif dan responsif menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan dari teman-teman semua. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan bahas general reading niat jahat orang ketiga ke kamu. Nah, apakah niat jahat ini dan seperti apa langkah antisipasinya? Yuk langsung saja untuk disimak videonya. Seperti apa situasi yang terjadi? Ada seseorang yang memang pada kondisi saat ini, kamu mendengarkan video ini, memang memiliki beberapa rasa sakit hati ya. Ada beberapa rasa iri yang memang dia rasakan sampai dengan saat ini. Sehingga pada posisi saat ini pun kenapa kok orang ini selalu berusaha untuk mengganggu kamu? Kenapa kok selalu berusaha untuk mengusik kamu ya? Karena memang dia tuh iri dengan pencapaian yang ada pada diri kamu. Sehingga memang pada posisi saat ini kamu pun juga berada dalam kondisi yang semakin berada dalam kondisi yang meningkat, dalam kondisi yang terus baik. Nah, ketika kondisi kamu terus membaik, dan terus membaik, pasti akan ada beberapa hal dan juga beberapa situasi yang dimana pada kondisi beberapa waktu ke depan akan timbul beberapa orang yang iri dengan kamu, beberapa orang yang tidak suka dengan keberhasilan kamu. Sehingga apa? Dalam waktu dekat ini memang kamu juga akan menemui beberapa orang yang akan menghambat langkah kamu dan itu sudah mulai terasa, dan kamu di sini posisinya adalah yang bikin nyesek dan juga nggak nyangka adalah orang ini adalah orang yang sangat kamu kenal sekali gitu, walaupun memang tidak ada interaksi yang lebih mendalam, tapi di sini kamu sangat mengenal orang ini, sehingga memang kalau bisa dikatakan ya orang ini pun juga berada dalam kondisi, berada dalam satu fase yang memang posisinya adalah iri dengan apa yang menjadi pencapaian kamu. Dan saya wanti-wanti juga kamu setelah melihat video ini juga harus bisa untuk lebih berhati-hati gitu loh, terkait dengan apa yang kamu kerjakan. Karena apa? Pastinya sebentar lagi kamu pun juga akan mendapatkan beberapa hambatan-hambatan yang muncul, akan mendapatkan beberapa hambatan-hambatan yang terjadi, sehingga dengan hambatan yang muncul, dengan hambatan yang terjadi, tentu ini juga akan membuat kamu berada dalam kondisi yang tidak begitu baik gitu loh, ketika memang dalam posisi saat ini. Sehingga bisa kita katakan bagi kamu yang saat ini melihat video ini, usahakan ya nggak usah terlalu peduli dengan omongan orang lain, nggak usah terlalu peduli dengan ucapan orang lain tentang diri kamu. Karena yang terjadi adalah ketika kamu terlalu memikirkan hal itu, saya khawatir ini malah akan memunculkan hal-hal yang bisa menghambat dari sisi mental dalam diri kamu. Nah, kemudian di sisi yang lainnya adalah yang nyesek adalah ketika memang orang ini butuh bantuan dari kamu, dia tidak segan-segan gitu loh untuk meminta tolong dengan kamu, dan kamu ya dengan kepolosan yang kamu banggakan itu mulai membantu dia gitu loh. Tetapi di sini kamu nggak tahu kan ada serigala berbulu domba yang sedang memanfaatkan kamu. Jadi ya posisi ini yang seharusnya bisa untuk lebih kamu perhatikan lagi. Dan kemudian juga kamu dalam satu posisi yang saat ini terjadi adalah usahakan untuk lebih memprioritaskan apapun itu yang ada di dalam diri kamu. Suka tidak suka, mau tidak mau, kamu di sini harus sedikit egois ya. Harus sedikit egois untuk memprioritaskan apa yang ada di dalam diri kamu. Karena ketika kamu bisa lebih memprioritaskan apa yang ada di dalam diri kamu, tentu ini juga akan menghadirkan beberapa hal baik dan juga akan menghadirkan beberapa hal yang positif yang akan terus muncul, menghadirkan beberapa hal positif yang akan terus terjadi pada diri kamu secara keseluruhan. Jadi ya kamu tidak perlu ada kekhawatiran, kamu tidak perlu ada ketakutan yang terjadi secara berlebihan gitu loh pada kondisi yang terjadi saat ini. Sehingga apa? Pada posisi saat ini kamu pun juga akan bisa memperoleh hal-hal yang baik, bisa memperoleh hal-hal yang positif sesuai dengan apa yang kamu harapkan dan sesuai dengan apa yang memang kamu inginkan pada kondisi saat ini. Dan kemudian di poin yang berikutnya adalah mengutamakan diri sendiri itu adalah satu keharusan. Jadi memang setelah melihat video ini seharusnya kamu bisa untuk lebih mengutamakan dan juga memprioritaskan diri kamu sendiri, supaya untuk langkah ke depannya kamu dalam kondisi yang baik dan juga berada dalam kondisi yang sesuai dengan apa yang kamu inginkan dan sesuai dengan apa yang memang kamu harapkan. Dan perihal orang yang memiliki kondisi yang ingin menghambat keberhasilan kamu,
ada orang yang pengen melakukan kejahatan kepada diri kamu, ya sudah, memang itu adalah kenyataan yang tidak bisa dihindarkan. Jadi ya suka tidak suka, mau tidak mau ya kamu pun juga harus bisa untuk lebih hati-hati supaya tidak menimbulkan keadaan-keadaan yang semakin chaos di dalam diri kamu. Membatasi interaksi mungkin bisa menjadi solusi instan yang harus kamu lakukan, tetapi ya memang yang terjadi saat ini adalah kamu pun juga harus bisa untuk lebih paham, harus bisa untuk lebih mengerti juga dengan keadaan yang terjadi. Sehingga apa? Kamu tidak salah langkah dan juga tidak salah menentukan arah kemana kamu akan melangkah di posisi beberapa waktu ke depan. Karena ketika kamu salah langkah, tentu ini juga akan menghadirkan beberapa hal yang kurang baik yang ada di dalam diri kamu. Dan perihal yang lainnya adalah kamu di sini posisinya juga nggak usah terlalu dalam tanda kutip ya, sok baik dengan orang lain gitu loh, hanya karena ingin dipandang, hanya karena ingin ya dianggap baik dan sebagainya, nggak usah terlalu seperti itu. Sekarang yang terpenting adalah bisa prioritaskan diri sendiri dan menghambat beberapa gangguan dan juga beberapa orang yang ingin menghancurkan dan juga memiliki intensi yang kurang baik kepada diri kamu. Dan orang ini adalah orang yang kamu kenal, jadi ya memang terkadang kamu juga nggak nyangka juga kenapa kok bisa sekejam itu, kenapa kok bisa seberani itu dia melakukan hal itu, sehingga emang kamu juga harus bisa untuk lebih waspada dan juga berhati-hati dengan hal ini. Tetapi dalam sisi diri kamu juga harus disyukuri, karena apa? Walaupun memang ada beberapa gangguan-gangguan yang mungkin bisa menghancurkan kamu dan juga bisa menghambat beberapa langkah yang terjadi di dalam diri kamu, tapi posisinya adalah kamu pun juga harus bersyukur. Karena apa? Walaupun memang agak nyesek dan sebagainya, tapi kamu terus bisa berjalan sesuai dengan track kamu, bisa berjalan sesuai dengan apa yang kamu inginkan, sesuai dengan apa yang terjadi di dalam diri kamu secara menyeluruh. Jadi ya tidak perlu ada kekhawatiran dan juga tidak perlu ada ketakutan yang terjadi secara berlebihan pada kondisi saat ini. Semua dalam kondisi yang baik, semua berada dalam kondisi yang sangat positif sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Dan yang terjadi kemudian adalah kamu secara kondisi keuangan pun juga merasakan adanya situasi yang positif, merasakan situasi yang bagus di dalam kondisi finansial ya. Memang sudah mulai ada pemulihan yang terasa. Bahkan sampai dengan posisi beberapa bulan ke depan, kamu pun juga akan tetap baik-baik saja secara finansial kamu. Jadi ya tidak perlu ada kekhawatiran dan juga segala sesuatu yang harus ditakutkan secara keuangan kamu. Dan saya rasa emang lebih cenderung kepada kehati-hatian pada pembahasan kali ini, dan semoga apa yang baik dapat terwujud dan yang tidak baik tidak terjadi pada diri kamu saat ini. Sekian, terima kasih. Jaya Jaya Wijayanti, Lepudine Pangastuti, Joyo Hadidiningrat, Rahayu, 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 Rahayu Sagung Dumadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.